Halo, selamat bergabung Vivi Erlian. Hai. Halo, selamat datang Dipta. Luar biasa yang selalu datang. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Kalau jelas boleh tolong diketik teman-teman. Apakah suara saya terdengar jelas? Halo Kak Dipta, ya luar biasa yang selalu aktif, ya. Halo Diki, selamat bergabung juga. Halo Dokter Felicia, ya luar biasa. Baiklah, tentunya pada malam hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan seorang pakar yang sangat luar biasa tentunya pada malam hari ini. Oke, dan tentunya sesaat lagi kita akan memanggilkan narasumber kita yang berikutnya, ya. Dengan sebuah tema yang sangat menarik sekali tentunya seputar tentang low cost high impact, ya. Baiklah, sebelum dimulai, ya, nanti pastikan Anda aktif bertanya untuk mendapatkan hadiah bonus ebook spesial, ya. Oke. Tentunya sesaat lagi kita akan menunggu narasumber kita, ya. Oke. Halo ayam goreng. Oke ya, siap-siap. Tentunya sambil menunggu yang lain, ya. Pastikan Anda tetap stay terus karena kita akan banyak sesi tanya jawab. Nanti bagi yang bertanya jawab, yang aktif, Anda akan mendapatkan ebook seputar pengembangan diri yang nanti saya akan berikan kepada Anda, ya. Nanti Anda jangan lupa DM, ya, untuk saya berikan. Oke, kita akan menunggu sesaat lagi narasumber kita pada malam hari ini. Boleh siapin pena, kertas untuk kita belajar bersama tentunya, ya. Oke. Halo Ari, ya. Oke, siap-siap. Kita akan menunggu. Halo Mel, ya. Halo Aulia, selamat bergabung. Pastikan Anda stay terus sampai akhir, ya. Karena di akhir sesi akan ada permainan-permainan seru menanti Anda tentunya, ya. Oke, siap-siap sambil menunggu pemateri kita pada malam hari ini sesaat lagi, ya. Oke. Oke, tunggu sebentar ya. Oke, tunggu sebentar, saya coba cek dulu ya. Oke, coachnya sudah bersiap-siap hadir ya. Dan sekali lagi, hari ini saya mengundang pakar yang sangat khusus, apalagi di tengah situasi pandemik ya. Pasti banyak yang stres, banyak yang down ya. Dan tentunya hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana dengan situasi COVID-19 ini kita bisa low cost namun high impact, ya. Seperti apakah caranya? Seperti apakah strateginya? Langsung saja sesaat lagi kita akan bersama-sama belajar langsung bersama Coach Haryo Ardhito. Dan hari ini suatu keberuntungan bagi kita karena beliau sangat luar biasa sekali, praktisi, ya. Beliau sudah sharing seputar tentang digital marketing, leadership, selling skill ke berbagai perusahaan, ya. Dan tentunya senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama untuk belajar bareng dengan Coach Haryo Ardhito, ya. Baiklah, sambil menunggu, ya, saya umumkan untuk yang baru bergabung. Pastikan Anda tetap stay sampai akhir dan siapkan pertanyaan Anda. Bagi Anda yang bertanya, bagi Anda yang aktif, maka saya akan berikan Anda bonus ebook pengembangan diri yang bisa Anda dapatkan, ya. Jadi Anda boleh DM saya
Anda bisa ketik, kok tadi saya yang bertanya ya. Begitu Anda sudah ketik, nanti saya akan kirimkan Anda e-booknya langsung kepada Anda ya. Oke. Baiklah. Sesaat lagi kita akan memulai. Ramai sekali ya. Ada Julius, terus Jamie, Nana, halo, Selen, Cindy, Dewi, aku Linda, ya, Fernandes, Cynthia, Roma, ya, luar biasa sekali ya. Oke, persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi kita akan memulai materi kita pada malam hari ini dengan tema Low Cost High Impact. Oke. Halo Bang Fikri ya, selamat bergabung juga Bang Fikri. Halo Bang Fikri, wah Rafika Caternya semoga lancar ya. Luar biasa Bang Fikri dari HIPMI Palembang ya. Baiklah, kita sesaat lagi akan menunggu bersama-sama kehadiran dari Coach Haryo Ardito ya. Wah, halo Bang. Halo Joni ya. Yong Widya, selamat malam, selamat bergabung. Luar biasa sekali. Oke. Sesaat lagi kita akan belajar bersama seputar tentang low cost high impact bersama dengan Coach Haryo Ardito ya. Persiapkan diri Anda. Akhirnya yang ditunggu-tunggu telah hadir ya. Dan mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Inilah Coach Ardito. Selamat bergabung Pak. Wah, mantap. Oke, suara saya terdengar jelas Pak? Jelas. Ya, jelas. Mantap nih Coach Ardito. Iya. Oke, sedikit perkenalan teman-teman ya. Saya sama Coach Haryo ya. Sayangnya belum sempat ketemu, tapi kita di dunia maya, di media sosial udah sangat dekat sekali ya. Dan hari ini beruntung sekali beliau mau meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita untuk belajar bersama seputar tentang materi yang sangat menarik, low cost high impact. Seperti apakah itu? Mungkin Coach Haryo boleh sedikit memberikan pengantar di awal. Silakan Coach Haryo. Ya, salam kenal teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Ferdi Kawi, icebreaker nomor 1 Indonesia. Wah, ini anak muda luar biasa ya. Kalau ketemu Ferdi ini bikin saya jadi muda kembali gitu ya. Oke, salam kenal, nama saya Haryo Ardito. Saya usianya mungkin sudah 2 kali lipat Ferdi. Ya, jadi background saya adalah praktisi, 20 tahun sebagai praktisi sampai kira-kira tahun 2010, kemudian mulai 2011 saya menekuni pelatihan, bidang training pelatihan. Nah kemudian di 2014 saya membuat materi digital marketing. Jadi sebenarnya materi saya yang lainnya adalah seperti motivasi, leadership, kemudian sales marketing ya. Sekarang fokusnya lebih di sales marketing dan khususnya digital marketing ya. Oke, gitu Ferdi kali. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Coach, seperti yang kita ketahui sekarang di masa pandemi ini, di COVID-19 ini, sekarang yang semulanya kita melakukan transaksi mungkin secara offline ya, tapi sekarang kita dituntut secara online. Nah, menurut pandangan Coach Haryo, bagaimana dengan situasi yang seperti ini sekarang? Ya. Hubungannya dengan low cost high impact? Mengenal internet. Ya. Oke, saya mengenal internet itu sejak tahun 99 waktu itu saya dapat kehormatan dari perusahaan untuk pegang IT manager, padahal background saya bukan IT ya. Background saya finance accounting, tapi diminta untuk jadi IT manager. Nah, disitulah saya mulai mengenal dunia internet. Nah, 2010 media sosial perkembangannya sangat pesat. Kemudian saya melihat tren ini 2014 saya mendevelop materi digital marketing. Ya. Nah, saat itu
animonya belum terlalu antusias, tetapi mulai trennya meningkat terus seiring dengan perkembangan pengguna internet juga meningkat terus. 2016 saya mulai mengadakan training online, ya, itu Maret 2016 itu sampai sekarang, gitu ya. Nah, jadi kalau dalam situasi seperti ini buat saya bukan satu hal yang baru ya, karena kita sudah terbiasa melakukan seminar atau training lewat online, khususnya lewat WA Group ya. Cuma baru ini aja ya lewat Zoom itu yang booming ya. Tapi buat saya bukan satu hal yang baru ya. Jadi saya jalan terus aja gitu ya. Jadi bahkan bagi saya ini adalah satu ya kalau di bisnis saya training masih bisa jalan terus gitu, Ferdi. Ya. Oke. Kalau boleh tahu nih, Coach Haryo, kan media sosial ada banyak nih, Coach Haryo, ya. Ada Facebook, Instagram, ya, kemudian yang lain-lain. Kira-kira kalau menurut Coach Haryo, media promosi manakah yang paling efektif di antara masing-masing itu? Kira-kira kelebihan kekuatannya seperti apa, Coach Haryo? Kelebihan sebenarnya saya melihat dari tingkat efektivitas dan mungkin yang paling mudah digunakan, kalau menurut saya nomor satu WhatsApp, gitu ya. Jadi kalau secara peringkat di Indonesia itu pengguna media sosial itu ada sekitar 160 juta, ya. Nah, pengguna terbanyak yang ada YouTube, gitu ya. Nomor dua adalah WhatsApp. Nah, Anda bisa cek aja, Anda bangun tidur, saya jamin Anda pasti buka handphone ya. Oke, saya mau nanya, Anda bangun tidur pegang handphone atau pegang sebelahnya? Kalau ada sebelahnya. Ya, kalau pegang handphone yang dibuka pertama apa gitu ya? Nah, kebanyakan WhatsApp gitu kan, ngecek dulu ada message nggak. Nah, kemudian yang kedua, WhatsApp ini adalah aplikasi yang paling gampang. Jadi penggunanya paling banyak, yang paling banyak diakses selain YouTube, kemudian paling mudah, gitu ya. Nah, jadi ini alasan kenapa berarti ada banyak orang yang membaca WhatsApp, gitu ya. Nah, berarti kalau ada orang banyak membaca WhatsApp itu adalah yang disebut audience, gitu ya. Nah, kita ini kalau sales marketing ini kan butuh media, gitu ya. Media itu kan di dalam media itu ada yang disebut audience. Anda nonton TV ya audiensnya pemirsa, penonton. Anda pas medianya radio ya audiensnya pendengar gitu kan. Kalau koran, majalah ya audiensnya namanya pembaca. Nah, kalau WhatsApp ini audiensnya ya ini banyak sekali gitu kan, dan segala macam usia, karena orang tua pun bisa pakai WhatsApp. Nah, berarti tingkat keaktifannya pun tertinggi. Jadi tingkat aktif orang menggunakan WhatsApp dibanding yang lain itu praktis jauh lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau saya ditanya seperti ini, nomor satu yang paling efektif adalah WhatsApp, gitu Ferdi. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin melakukan penjualan, ya, apalagi di dalam era digital ini, Coach, menurut Coach bagaimana kita bisa mendapatkan database dengan baik? Seringkali kita bingung mau nawarinnya ke siapa produk kita. Nah, bagaimana kita bisa ada database gitu, Coach? Ya, misalnya apa dulu nih? Mau pakai apa dulu? Karena lain media, lain cara ya. Mau pakai apa dulu? WA. Pakai WhatsApp ya. Oke, kalau WhatsApp ini tergantung cara mainnya ya, tergantung cara mainnya. Jadi ada beberapa cara mainnya gitu, misalnya pakai WhatsApp personal gitu ya. WhatsApp personal itu berarti saya harus melakukan door to door gitu ya. Kalau secara offline-nya door to door. Kalau secara teleponnya teleselling gitu ya. Nah, kalau secara WhatsApp-nya namanya bisa WA selling, bisa WA to WA gitu ya. Nah, kalau saya mau WA to WA tergantung market Anda siapa. Misalnya nih, contoh paling gampang aja. Contoh paling gampang, saya sales kartu kredit, ya.
atau jelas itu kredit tanpa agunan gitu ya. Nah, bukan saya sih, tapi saya melihat ada tren bahwa kok mereka ini tahu data kita gitu ya. Nah, mereka dapat datanya dari mana? Ya, saya tidak dalam hal ini tidak mencurigai siapapun, tetapi saya pernah menemukan di Facebook ada orang jual data, ya, ada orang jual data, dia pasang iklan, saya jual data lengkap, ya, nama, nomor handphone, ya, alamat, apa-apa lengkap gitu, ya. Nah, saya nggak tahu orang ini dapat data dari mana gitu ya. Tapi kalau saya sebagai sales KTA, kalau memang data itu valid, boleh itu saya beli gitu ya. Itu contohnya begitu. Jadi ini yang disebut di dalam prospecting itu memang kita perlu database gitu ya. Oke, nah itu kalau WA to WA gitu ya. Tetapi kalau kita misalnya menggunakan WA group ya. Nah, ini WA grupnya ada dua macam. WA group kita sendiri dan WA group orang lain. Nah, WA group itu ada tema. Ada tema gitu ya. Nah, harusnya orang yang masuk WA group itu adalah sesuai temanya harusnya. Jadi kalau kita bikin misalnya Ferdi kan member grup saya tuh Digital Marketing Club, ya, itu memang kebanyakan alumni peserta pelatihan saya. Berarti orang-orang yang ada ketertarikan di dalam digital marketing, gitu ya. Nah, berarti kita bisa bikin satu grup, kemudian dengan tema tertentu kita kontrol. Nah, orang yang minat sesuai tema itu ada di grup tersebut, gitu ya. Nah, itu kalau grupnya milik kita sendiri. Nah, tetapi kalau grupnya milik orang lain, sebenarnya ini juga boleh juga dipraktekkan tidak hanya di WhatsApp group, tapi di Facebook group. Kalau di Facebook group itu kan ada tema kan, misalnya segmennya by location. Ferdi Palembang kan ya? Palembang. Misalnya marketnya Palembang gitu ya. Nah, cari Facebook group yang di situ ada keywordnya Palembang. Nah, isinya pasti orang Palembang semua gitu. Jadi kita bicara segmentasi ini, segmentasi market kita ini by location, baiknya di mana? Oh, saya target marketnya orang Palembang. Oke, secara demografinya ya, mau pria atau wanita, usianya berapa? Nah, nanti secara psikografinya, secara segmentasinya itu kemudian baru kita cari gitu. Tapi memang kalau untuk WhatsApp itu memang ya kita mesti rapi ya buat database-nya, terutama database personal. Tergantung kita caranya mau main WA personal atau main WA group, gitu. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya Instagram, kalau kita biar followernya cepat meningkat, apakah ada tipsnya, Coach Aryo? Kalau medianya gimana? Instagram. Sorry, kurang jelas tadi. Kurang jelas. Kalau medianya Instagram, cara kita meningkatkan followernya seperti apa, Coach Aryo? Cara untuk apa? Meningkatkan follower. Oke. Meningkatkan follower ini ada 3 ya. Ada 3 ya. Untuk mendapatkan follower itu ada 3. Nomor 1 itu bahasa Betawinya who are you gitu ya. Bahasa Inggrisnya emang lu siapa gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau Anda nomor 1 punya itu, Anda orang terkenal, Anda orang top, Anda artis, masyarakat, atau Anda cantik, Anda ganteng, nah itu dapat followernya gampang. Ya, lebih, maksudnya bukan gampang, tapi lebih gampang daripada orang lain, gitu ya. Nomor 1 ya. Jadi tadi bahasa Inggrisnya emang lu siapa gitu ya. Nah, kalau kamu orang top ya, kayak figur, public figure, nah dapat followernya praktis lebih. Nomor 2 tuh bahasa Inggrisnya lu punya apa gitu ya. Nah, istilahnya bahasa Jawanya itu konten gitu ya.
konten lu itu penting dan menarik gitu ya. Oke, jadi kenapa gua harus follow lu gitu ya? Emang lu punya apa gitu? Apa untungnya buat gue gitu kan ya? Jadi sesuatu, lu harus punya sesuatu yang ada nilainya, yang menarik, yang dianggap orang. Coach, Sekarang saya tanya, Ferdi orang baik apa bukan? Bang baik. Nah, sekarang saya tanya, Ferdi lebih suka mana? Lebih suka memberi atau menerima? Memberi. Nah, yakin? Oke. Ya, saya nggak yakin gitu ya kalau suka memberi. Jadi engagement ini kita harus punya spirit untuk give, ya. Hmm. Nah, berarti kalau kita mau praktekkan engagement, kita harus follow orang lain dulu. Jadi kalau Anda yang bilang Anda lebih suka memberi, cek aja followernya Anda lebih banyak mana. Kalau Hmm. kalau following Anda lebih sedikit dari follower, berarti Anda bukan tipe pemberi, gitu ya. Yang Hmm. kedua, Anda suka ngasih like nggak? Lebih suka ngasih like atau lebih suka di like, ya? Oh. Nah, itu namanya orang baik. Orang baik Hmm. itu ya dalam hal ini follow, ya, Hmm. kemudian suka memberi Hmm. like, ya. Nah, jadi kita follow, kemudian kita rajin-rajin memberi like. Tujuannya apa? Hmm. Supaya orang tersebut follow back, Hmm. gitu kan ya? Oh. Nah, kalau dia sudah kita kasih like terus nggak follow back juga, kita Semuanya masih dengar suara saya? Suara saya apakah terdengar, teman-teman? Halo, Coach? Halo? Suara saya terdengar? Halo semuanya, suara saya terdengar? Halo? Ini Coach Haryonya terputus ini. Nanti kita undang bergabung lagi ya. Iya, cuacanya hujan ini, Coach Haryonya terputus ya. Oke, tunggu sebentar ya teman-teman. Ya, ada gangguan sedikit koneksi. Ya, oke. Saya coba undang Coach Haryo kembali. Ya, oke. Halo semuanya, mohon maaf ini Coach Haryonya koneksinya sedang terputus dan mungkin lagi bersiap-siap untuk online kembali ya. Namun sebelum itu teman-teman boleh ketik pertanyaan seputar penjelasan Coach Haryo tadi. Nanti begitu Coach Haryo masuk, kita langsung tanya jawab ya. Jadi silakan teman-teman ketik kira-kira ingin tanya apa seputar mungkin WhatsApp, Instagram, Facebook atau apapun itu selagi ada pakarnya ya. Anda boleh ketik apa kendala Anda dalam media sosial, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan penjualan Anda ya. Nanti ketika Coach Aryo bergabung kembali, kita akan jawab itu semua ya. Siap-siap boleh ketikin ya dari sharing tadi yang menarik dari seputar WhatsApp. Oke, ini kembali bergabung ya. Iya, oke.
Oke. Sudah? Ya. Suara pendengar coach? Ya, lanjutin. Ya, lanjut coach. Ya, ya. Tadi terputus Ya, sedikit coach. lanjutkan ya. Tadi. Ya, Oke. lanjutkan. Ya, lanjut coach. Jelas, jelas. Bisa lanjutkan? Ya, jelas, jelas. Ya, sudah Jelas, bisa jelas. lanjutkan? Ya, Oke, lanjutkan bisa yang coach. tadi ya, engagement ya. Oke. Nah, jadi kalau mau fair, jadi kalau mau fair itu seperti seperti Facebook, I follow you, you follow me. Jadi Hmm. Facebook itu jumlah friend-nya sama 5.000 gitu ya. Nah, Hmm. Instagram itu kita bisa following maksimum 7.500 Hmm. gitu ya. Nah, berarti kita following dulu 7.500 sampai batas 7.500. Kemudian dari 7.500 itu kita berharap mereka full back. Caranya bagaimana? Kita rajin nge-like mereka, rajin komen mereka supaya mereka fall back. Gitu ya. Nah, kemudian kalau mereka sudah fall back, angkanya sudah equal 7.500, ya. Oke. Baru terserah. Ya. Kalau mau dinaikkan lagi atau tadi yang tidak fall back kita, misalnya kita sudah follow mereka tapi mereka tidak follow back kita, ya. Nah, itu boleh di-unfollow boleh. Ya. Nah, ini cara engagement ini memang kalau dilakukan secara manual ya, memang butuh apa? Ya kalau Instagram itu syaratnya harus aktif, ya syaratnya harus aktif. Ya, tapi ingat tiga hal tadi. Ya, ingat tiga hal tadi. Satu, emang lu siapa? Kedua, lu punya apa? Ya. Nah, yang ketiga, jadilah orang baik, gitu ya. Oke. Nah, tiga hal ini ya, tapi variasinya masih banyak ya. Itu hal pokoknya dulu. Misalnya variasinya begini. Engagement. Bisa juga Anda pakai automation software. Ya, automation software. Misalnya seperti Gramcaster ya atau Virol ya. Nah, pakai alat bantu. Pakai alat bantu itu bisa. Ya. Nah, tapi ini tadi baru kan kita ini apa? Instagram itu variasinya banyak sekali. Instagram itu sangat-sangat kompleks gitu ya. Jadi memang banyak orang fokusnya lebih di konten gitu ya, lebih di konten ya. Masih banyak yang bisa dibahas tentang Instagram. Ada hashtag, ada apa macam-macam ya. Tapi tiga hal itu dulu ya. Nah, jadi jangan berharap instan, semuanya butuh proses ya. Gitu, Herdi. Kita masuk sesi tanya jawab coach ya. Banyak sekali fans coach bertumpuk-tumpuk pertanyaannya ya. Saya bacain satu-satu coach ya. Dimulai dari yang pertama ya. Coach, saya ini properti. Saya sudah sending ke ratusan orang, tapi kurang mendapat respon. Menurut coach, apakah ada tipsnya? Seperti apa? Jadi sudah BC kemana-mana, tapi kurang jelas pertanyaannya. Sudah apa tadi? Jadi saya ini properti, bidang saya properti. Nah, saya sudah kirim BC gitu, sudah tembak di WA, tapi kurang mendapat respon. Nah, menurut coach seperti apa bagusnya? Pakai WA ya? Ya, WA. Ya. Nah, kalau WA, saya punya modul. Jadi modul training saya itu ada digital marketing strategi, ada medsos marketing, ada Facebook marketing, ada Instagram marketing, ada WhatsApp marketing. Nah, kali ini kita sedikit bahas tentang WhatsApp marketing. Kalau kita bicara WhatsApp marketing, sebenarnya broadcast lewat WA personal itu tidak saya sarankan. Ya, karena apalagi kalau kirim pesan yang dikirim itu bersifat spam ya. Karena saya survei pada dasarnya orang itu nggak suka dikirimin spam. Ya, jadi saya tidak sarankan. Tetapi kalau Anda mau broadcast, saya sarankan lewat WA group. Ya, lewat WA group. Jadi, kalau Anda mau broadcast lewat WA group, maka WA grupnya harus banyak.
gitu ya. Jadi ada join banyak WA group, ya. Kemudian jangan tanggung-tanggung kalau join WA group itu satu handphone itu kalau 2 GB, RAM 2 giga itu 200 grup masih oke, ya, masih bisa gitu ya. Ya satu handphone diisi 200 grup lah ya. Ya Anda invest saja 10 handphone rata-rata diisi 200 grup. Jadi berapa tuh? 2000 grup ya. 2000. Nah, mainnya mesti begitu. Nah, yang kedua masalah konten ya. Bill Gates mengatakan content is king, konten adalah segalanya. Jadi sebenarnya bukan masalah medianya gitu ya. Kita nggak bicara sikon saat ini ya. Dalam sikon seperti apapun, konten is king. Jadi Bill Gates mengatakan konten adalah segalanya, konten adalah raja. Jadi kalau Anda fail, itu karena konten Anda gagal mempengaruhi yang baca. Jadi pertama waktu Anda broadcast, ya dibaca apa enggak? Yang baca berapa persen? Gitu kan? Nah ini kan kita mesti punya perkiraan gitu ya. Seperti Anda pasang iklan di koran atau di TV, yang nonton berapa persen, yang baca berapa persen. Kemudian yang baca ini tertarik enggak? Gitu kan? Gitu. Nah, konten ini yang harus Anda mesti benar-benar fokusnya tuh di konten. Kontennya saya lihat orang-orang properti ini ada yang masih konvensional ya, yang masih ngawur, bahkan saya bilang ngawur. Punya properti rumah gitu ya, difotoin kamarnya, apanya, terus ada 10 biji, diposting tuh jebret gitu. Ya, nah itu banyak saya temui, itu ngawur gitu. Udah gambarnya jelek, kalimatnya jelek, jadi itu konten yang jelek. Gimana mau menarik orang baca gitu ya? Udah pasti gagal gitu, ya. Jadi kontennya harus rapi. Jadi kontennya kalau gambar di kolase, ya dibikin yang bagus, teksnya yang menarik, ya. Itu kalau gambar dan teks. Di era sekarang udah bukan zamannya era teks sama gambar. Anda mesti main video. Ya, jadi Anda harus punya production house, Anda punya properti di shoot ya, kemudian dibikin pakai video editing, pakai KineMaster atau pakai Filmora atau pakai Adobe Premiere, dibikin ya. Oke, 2 menit aja, nggak usah panjang-panjang, 1 menit atau 2 menit. Nah udah, sebarin aja. Tapi ingat, mau teks, mau gambar, maupun video harus menarik, ya. Ya kalau nggak menarik, nggak mampu mempengaruhi yang baca, ya gagal gitu, ya. Jadi kuncinya di konten. Konten ini gampang nggak? Enggak, susah. Ya, konten ini yang paling menentukan sekaligus paling tidak mudah. Saya nggak bilang susah. Paling tidak mudah. Ya itu tantangannya seorang sales marketing, ya memang harus punya mengatasi tantangan itu gitu ya. Ya, oke. Kenapa? Karena Anda punya pesaing gitu ya. Karena produknya, supply-nya banyak gitu ya. Supply dan demand-nya seimbang nggak gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Oke. Jelas? Pertanyaan berikutnya nih Coach. Bagaimana membuat konten yang menarik, yang bermanfaat, sehingga banyak yang minat follow? Bagaimana apa? Membuat konten yang menarik, yang sehingga banyak orang follow. Ya, untuk gambar ya, konten yang menarik, konten yang supaya membuat orang follow itu memang satu, kalau di Instagram itu memang harus konsisten, ya, harus konsisten. Yang pasti boleh quality-nya bagus atau tematik ya, atau tematik gitu ya, tapi harus konsisten. Ya, harus konsisten. Anda harus punya tema yang konsisten sehingga Anda punya USP, unique selling proposition gitu ya. Ada sesuatu yang unik gitu ya. Nah, kemudian Anda perlu branding ya. Nanti kapan-kapan kita sharing personal branding ya. Nah, Anda mau personal branding atau product branding atau company brand, di mana Anda punya sesuatu yang khas, kemudian mainkan yang tematik ya. Nah, kemudian selain berkualitas,
ya, gambar ini harus mengandung dua unsur penting dan menarik, ya, harus gue banget, harus unik gitu ya. Nah, memang konten ini memang tidak mudah, tapi kalau Anda konsisten, ya, maka orang akan menunggu. Misalnya Anda konsisten nih tiap pagi selalu posting, gitu ya, dan enak dilihat dulu aja dah, ya, enak dilihat, terus kayaknya enak dilihat, wah kayaknya terus ada sesuatu yang meaning, ya, ada sesuatu yang di situ ada artinya, jadi orang lihat gitu ya. Nah, kalau Anda sudah konsisten nih, satu hari Anda nggak posting, mereka akan merasa kehilangan. Jadi kita buat yang disebut addiction atau kecanduan, gitu ya. Nah, jadi kalau Instagram memang syaratnya Anda harus aktif dan konsisten. Gitu. Nah, tentu saja Anda harus produksi konten ini, ya, produksi, punya stok yang tiap hari bisa diposting secara konsisten, ya. Nah, syukur-syukur bisa tematik, syukur-syukur bisa quality-nya bisa bagus, gitu ya. Oke, gitu. Berikutnya nih Coach, dari Henny ya, sahabat saya juga properti luar biasa sekali. Dia nanyanya gini Coach, bagaimana cara menjalin hubungan dengan klien via WA? Karena kalau kita tanya kabar tiap hari, rasanya sangat mengganggu ya. Jadi selain basa-basi tanya kabar, kira-kira cara menjalin hubungannya seperti apa ya, supaya mereka tidak merasa terganggu. Gitu. Silakan Coach. Ya. Cukup jelas pertanyaannya? Kalau saya sarankan, kalau untuk menjalin hubungan baik, ya, kalau saya sarankan menggunakan Facebook. Ya, kalau untuk menjalin hubungan baik itu Facebook lebih cocok, gitu ya. Tapi kalau Anda mau pakai WhatsApp, kalau menjalin hubungan baik, jangan pakai WA personal. Namanya WA personal. Orang itu beda-beda ya. Kayaknya kita nyapa, tapi orangnya belum tentu suka gitu ya. Kalau nyapa sekali nggak apa-apa, tiap hari ya lama-lama ini ngapain sih, nggak ada urusan kok nyapa-nyapa. Tapi nyapanya lewat mana? Lewat WA Group. Kenapa? Kayak Anda kalau saya punya WA Group DMC itu sudah sejak 2016. Ya. Dulu awalnya WA Group itu isinya full 256. Nah, saya mencoba analisa, setelah jalan 4 tahun, ternyata isinya tinggal sekitar 150, yang 100 left ya. Nggak masalah sih, tapi maksudnya begini, 150 ini tetap stay. Ya, berarti loyal gitu, berada di grup. Nah, kenapa loyal? Karena tiap hari saya kasih sesuatu yang ada value-nya. Apakah artikel, apakah kesempatan mereka bisa beriklan, mereka punya kesempatan sharing, ataukah kita memberikan respons gitu ya. Jadi saran saya jangan pakai WA personal, tapi pakai WA group. Ya, Anda bikin WA group yang ada temanya, Saya punya WA group itu ada 3 tema. Yang satu digital marketing, yang kedua sales Indonesia, yang ketiga motivation daily. Ya, itu tiap hari saya isi, gitu ya. Nah, dengan kalau di WA Group kan kita nyapa banyak orang, tapi mereka kan tersapa kan ya. Orang baik itu apa? Suka memuji, suka memberi kata positif ya. Oke. Nah, itu kemudian Anda lakukan branding sambil ngobrol, sambil branding, perkenalkan diri. Nah, kalau Anda main medsos itu harus personal branding. Pastikan orang-orang di medsos Anda itu kenal Anda, ya, kenal siapa saya secara personal brand. Kemudian kalau sudah kenal saya, ya, maka kita pastikan dia tahu apa bisnis saya, apa produk saya.
Ya. Nah, tujuannya apa? Nanti kalau satu saat mereka ada kebutuhan dengan produk itu, saya jamin kalau Anda personal brand-nya sukses, Anda nggak usah kejar-kejar, Anda akan dicari dengan sendirinya, gitu loh. Ya. Nah, itu saya sarankan lewat WA Group dengan Facebook. Dengan Facebook juga sama, ya. Nah, saya tanya teman-teman di sini, ya, kalau main Facebook suka ngasih like nggak, ya? Atau nunggu di like dulu baru saya like back, gitu kan ya? Nah, kalau Anda mau jadi orang baik, namanya suka memberi itu memberi like, bukan ngasih duit, ngasih like, gitu ya. Ngasih like aja pelit, apalagi ngasih duit, gitu ya. Ya, jadi nggak boleh pelit-pelit. Mau ngasih like itu gratis kok, yang dikasih like juga seneng kok, ya. Mantap nih ilmunya. Dan luar biasa sekali Coach ya. Ada pertanyaan menarik lagi nih Coach ya. Saya sudah kirim BC, kadang sudah suka di ban, sudah 2 nomor di ban. Mengapa itu bisa di ban dan bagaimana tipsnya supaya kita BC tidak di ban? Oke, ya lagi-lagi di blok ya. Ya, WA. WA itu diblokir ya. Ya memang begini, kalau saya pribadi, saya saya tidak menyarankan kirim spam lewat. Jadi spam itu secara personal, inbox, messenger, kemudian WA personal itu kurang cocok untuk spam. Email masih mendingan. Email pun sebenarnya juga orang nggak suka, gitu ya. Tetapi begini, kalau Anda mau kirim WA personal ya, syaratnya jangan terlalu sering. Ya, jangan terlalu sering. Ya. Karena meskipun kontennya itu bukan iklan, itu orang itu jadi spam ini gini loh. Anda harus tahu spam itu apa sih? Spam itu adalah Anda mengirimkan pesan yang tidak dikehendaki oleh orang tersebut. Gitu ya. Oke. Jadi beda dengan grup. Kalau grup itu dia masuk grup, ya dia sudah tahu konsekuensinya gitu ya. Jadi kalau saya nggak mau memaksakan gimana caranya supaya diterima, tetap Anda punya resiko diblokir. Jadi saya sarankan jangan. Mendingan Anda main WA status. Ya, mendingan main WA status. Jadi Anda perbanyak orang yang mau saling save kontak. Jadi di WA group Anda kumpulin, yuk kita saling save kontak yuk, dijelasin tujuannya apa untuk supaya kita bisa saling baca WA status. Nah, pasang aja message Anda itu di status gitu, ya. Nah itu lebih aman ketimbang WA personal. Nah selanjutnya lewat WA group gitu ya. Ya, jadi saya nggak mau memaksakan diri ya, daripada nanti Anda sering diblokir, mendingan jangan kirim pesan lewat WA personal. Yes. Oke, berikutnya nih Coach. Kalau kita mau konsisten, ya seperti yang Coach sampaikan tadi, konsisten. Nah, untuk masalah postingan, kalau kita ada produk, seberapa sering kita upload itu per hari? Apakah sekali cukup atau 2 kali, 3 kali dalam 1 hari? Kita harus posting berapa gitu? Ya kalau idealnya sih sehari minimal sekali. Kalau bisa 2 kali lebih baik gitu ya. Kalau bisa 3 kali juga lebih bagus ya. Jadi kita ambil pagi, siang, malam gitu aja ya normalnya gitu ya. Tetapi juga saya baca-baca ada satu orang sharing ini kan menyangkut pola orang ya. Gitu. Misalnya kalau tadi saya baca sekilas tentang ada orang yang sharing resep masakan. Resep masakan itu cocoknya di-share-nya misalnya jam 8 pagi atau jam 9 pagi saat ibu-ibu lagi masak gitu ya, misalnya gitu kan ya. Tapi kalau normalnya ada 3 jam bangun tidur,
jam jelang tidur sama jam waktu istirahat gitu ya, jam 12-an. Tapi utamanya nomor satu jam bangun tidur sama jelang tidur. Nah, dua itu boleh tuh ya. Oke. Nah, tapi saya nggak tahu Anda punya kapasitas untuk posting rutin sehari 3 kali nggak? Itu nggak gampang loh ya. Karena Anda mesti punya pabrik konten ya. Istilah saya tuh content factory. Ya, Anda mesti punya pabrik konten gitu ya. Jadi content factory. Nah, kalau Anda jadi pada saat saya tahun 2008 main medsos, itu saya sudah langsung berpikir bahwa wah ini urusannya panjang nih, ya ini urusannya bisa seumur hidup nih, nggak cuman tahun 2 tahun, nggak cuman sebulan 2 bulan nih. Nah makanya saya putuskan setiap pagi waktu itu ya, setiap pagi saya harus posting dengan tema motivasi, gitu. Nah kemudian malam temanya apa ya? Oh malam temanya cinta. Gitu ya. Nah, siang temanya apa ya? Siang temanya bisnis, gitu ya. Nah, itu setiap hari saya posting. Ya. Nah, teks masih gampang, tapi begitu gambar, wah ini urusannya nggak gampang. Mesti punya production house, gitu ya. Mesti punya pabrik konten, gitu ya. Gitu. Ya. Menarik. Teman-teman silakan yang ingin tanya lagi satu pertanyaan terakhir ya. Sambil nunggu pertanyaan terakhir ya. Coach Haryo, misalnya nih saya ingin belajar lebih dalam lagi nih. Kan kebetulan WA Instagram itu kan lumayan kompleks untuk belajar benar-benar detail untuk bedah sampai habis. Kira-kira kalau saya atau teman-teman yang ada di rumah ingin belajar memperdalam lagi, kita bisa belajarnya kemana, Coach Haryo? Atau Coach Haryo ada atau apa yang bisa kita belajar? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, saya training offline ini jalan terus ya, seminggu sekali selalu ada kelasnya buka kelas pagi dan kelas malam gitu ya. Seminggu itu jadwalnya 2 kali plus 1 kali pertemuan lewat Zoom gitu ya. Nah, topiknya di Zoom ya. Sebenarnya saya punya banyak modul training, itu modul saya cukup banyak, ada sekitar 10-an gitu ya. Tapi untuk online ini yang biasa saya deliver itu digital marketing, kemudian marketing for non-marketer, marketing, kemudian professional selling skill. Nah, mulai minggu depan ini saya pecah ya karena kebutuhannya sudah makin spesifik. Jadi saya punya 3 modul pecahan dari digital marketing, yaitu Facebook Mastery. Facebook Mastery itu membahas Facebook personal, Facebook fanpage, Facebook Ads ya. Kemudian Instagram marketing ya. Instagram marketing ini sebenarnya saya masih di pemula gitu ya, karena kompleks sekali gitu ya. Tapi kalau mau jadi Facebook marketing, Instagram marketing ini bahas tentang feed ya, konten gitu ya, kemudian IG story, kemudian hashtag dan lain sebagainya ya. Ya kalau memang menguasai ya kita bahas sampai business account ya, sampai IG analitik, kemudian sampai IG ads gitu ya, kita bisa bahas semua ya. Kemudian WhatsApp marketing. Kalau WhatsApp marketing ini sebenarnya nggak terlalu kompleks ya. Cuman banyak trik yang orang masih nggak ngerti gitu ya. Gitu. Nah, jadi silahkan nanti kalau ada tertarik, silahkan nanti bisa hubungi WA saya ya, cek aja di Instagram saya. Nanti kalau mau join grup saya, berapa Coach saya bantu ketikin untuk mereka sharing atau tanya-tanya? Nomornya berapa Coach saya bantu ketikin? Ya, 0857 ya 1122
Ya. 7575. 0857 1122 7575. Nanti kalau Anda WA ke saya, nanti saya kasih, silakan join ke WA grup saya ya. Saya punya WA grup yang boleh posting iklan tiap hari ya. Jadi namanya WA grup DMC Bebas Sopan. Jadi di situ grup itu rata-rata membernya di atas 150. Kalau Anda join, Anda boleh beriklan di sana setiap hari. Ya, nah otomatis Anda nanti dapat iklan dari saya juga, gitu ya. Oke. Ya, jadi silahkan kalau mau ikut join dengan WA grup saya. Ya, atau boleh mention ke ini, ke Instagram saya ini, ya. Nanti IG-nya apa, Coach? mau ngajak saya saling follow juga boleh ya. Follow saya, kemudian kasih tahu ya, fallback gitu, nanti saya fallback ya. Oke. Siap. Oke, mungkin sebagai penutup, Coach boleh berikan sedikit closing statement untuk teman-teman kita yang ada di rumah, pesan terakhir dari judulnya kan low cost high impact ya. Judulnya low cost high impact. Jadi begini, memang dari awal itu memang kita sudah sounding tentang low cost high impact. Ini maksudnya apa ya? Saya dari sejak saya merintis karir sebagai trainer itu sudah sejak tahun 2008 ya, 2007. Waktu itu saya branding dengan Daihat Motivator ya. Nah, hanya dalam waktu 1 tahun branding saya langsung naik ya. Kenapa? Karena saya waktu saya jadi IT manager, saya suka main internet, salah satunya adalah main email. Saya punya database besar. Waktu itu saya main Yahoo Groups gitu ya. Jadi begitu saya punya training motivasi dengan branding Daihat Motivator, hanya dalam waktu setahun langsung jadi branding. Kenapa? Karena saya menggunakan kekuatan database. Ya, waktu itu pakai email. Saya blast terus ya, hajar terus gitu ya. Tiap bulan bikin event, tiap bulan bikin artikel, bikin ya berbagai macam media. Nah, itu yang saya maksud cost-nya rendah. Kenapa? Karena boleh dibilang praktis dalam tanda kutip gratis. Ya, bayangkan kalau waktu itu saya harus pasang iklan lewat Kompas. 10 kali 2 kolom itu 10 juta. Ya. Oke. Ya. Nah, saya nggak pernah bayar iklan lewat koran, lewat majalah, nggak pernah. Semuanya waktu itu lewat email. Ya, zaman tahun 2007, 2008, bahkan dari tahun 2003 ya. Ya, dari tahun 2000 lah email. Medsos itu baru muncul sekitar 2008 ya, 2009. Ya, nah waktu itu pakai email aja sangat-sangat efektif ya. Sampai sekarang juga masih efektif. Nah, itu yang saya sebut low cost dan impact-nya sangat efektif ya. Low cost, high impact, impact-nya sangat besar. Ya. Gitu. Nah, jadi di era sekarang memang nggak bisa ditawar lagi, apalagi anak-anak muda, Anda harus main digital marketing. Cuman harus tahu caranya, karena saya periksain, saya liatin masih banyak yang cara memanfaatnya masih kurang tepat, gitu ya. Nah, jadi digital marketing tapi harus tahu cara pakainya, gitu ya. Nah, rajin-rajin belajar dari orang-orang yang memang sudah ngerti caranya ya, orang yang sudah ahli di bidang digital marketing. Itu Ferdi. Oke, mungkin yang terdekat, apakah ada jadwal coach yang terdekat yang bisa kita ketahui gitu coach dalam waktu dekat ini? Minggu depan itu jadwalnya Instagram marketing ya. Minggu depan jadwalnya Instagram marketing, nanti minggu depannya lagi mungkin kalau nggak WhatsApp marketing, mungkin Facebook marketing ya. Nanti minggu depannya lagi ya antara itu ya, nanti rolling terus gitu ya. Nanti kalau mau bisa daftar langsung ke coach nomor tadi ya, ke nomor tadi ya.
Ya. Nah, dalam waktu dekat nanti tanggal 6-7 Mei ya, 6-7 Mei. Ya. Ya. Oke. Thank you Coach. Sebagai penutup terakhir, saya izin bermain dengan Coach. Mohon izin, boleh main ya. Saya izin main sebentar Coach ya. Ajak seluruh penonton yang ada di rumah. Spesial sebagai penutup, saya akan mengajak Anda semua untuk bermain sebagai apresiasi karena Anda yang sudah stay ya. Oke, semuanya perhatikan baik-baik ya. Kita akan memainkan sesuatu yang sangat seru sekali ya. Oke. Perhatikan baik-baik, di sini ada uang 5.000 ya. Uang 5.000. Oke. Perhatikan baik-baik. Uang 5.000 ini saya masukkan ke dalam sini. Ya, kita masukkan ke dalam kotak ini ya. Oke, kita masukkan. Oke, kita masukkan. Kemudian cukup disentuh saja. Apa yang terjadi? Wow. Dari 10.000 ini kita masukin lagi. Oke, yuk. Wow, Anda bayangkan hanya dengan 5.000 bisa jadi 10.000 bahkan 50.000 ya. Dan sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimanakah low cost, high impact ya. Dan tentunya dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara melakukan media promo di sosial media. Dan untuk melakukan promo, Anda harus ketahui 3 poin penting yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, siapa diri Anda? Anda harus mempunyai personal branding yang kuat. Kedua, pastikan konten Anda bermanfaat. Bagaimanakah cara membuat konten yang bermanfaat dan menjual? Belajar sama Coach Haryo ya. Dan kemudian yang ketiga, pastikan Anda selalu give, selalu memberi, minimal memberi like ya, itu pun sudah membantu. Kalau Anda di follow, jangan lupa follow balik, jangan pelit-pelit follow balik Coach ya. Oke, dan hari ini kita banyak belajar sekali dari Coach Haryo. Thank you Coach Haryo ya, sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan hari ini ilmunya bisa bermanfaat untuk Anda semua yang ada di rumah. Saksikan terus, jangan kemana-mana, tetap di IG Live saya, karena kita akan ada narasumber-narasumber berikutnya. Bagi Anda yang ingin belajar seputar digital marketing, jangan lupa follow Instagram Haryo apa Coach? Haryo Ya, Haryo Andraste Ardito. Search saja, ketik pembicara, nanti ketemu saya. Wah. Gimana cara masuk search ya, ketik pembicara, pasti ketemu saya. Nah, kok bisa ketemu saya? Nah, nanti saya kasih tahu rahasianya ya. Ikutlah saya. Bagaimana kamu membuat? Coba praktekkan sekarang. Search, ketik pembicara, kemudian scroll ya. Nah, nanti ada akun saya nggak? Ada akun Haryo Andraste Ardito nggak? Gitu ya. Oke, silakan coba ya. Nah, kalau ada, kalau ketemu, pengen tahu supaya bisa ketemu seperti itu, bagaimana nanti saya kasih tahu caranya. Ya, ikut proses nanti saya kasih tahu rahasianya. Ya. Lagi Pak Haryo, karena waktu juga yang memisahkan kita. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu.